Assalamualaikum salih-saliha, kembali lagi dengan Bu Ralis di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan masih semangat walaupun masih tetap belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik bangsa yang ada di tematik tema 5 subtema 3. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, kita berdoa dulu ya salih-saliha. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah selesai berdoa, Bu Guru minta kalian siapkan buku tematik kalian beserta alat tulis dan buku tulis kalian ya. Nah, di materi yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya akan keberagaman karakteristik budaya bangsanya, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan keberagaman lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Jadi Allah menciptakan kita dengan banyak bangsa-bangsa dan juga suku-suku di Indonesia adalah untuk saling mengenal ya salih-salihah. Jadi kita tidak boleh bermusuhan walaupun kita berbeda suku, berbeda daerah asal, kita tetap harus saling menghormati. Nah, saling bekerja sama dan tolong menolong tidaklah terhalang oleh perbedaan daerah asal. Semua hidup bersama dalam keberagaman dan menjadi bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi tetap saling bekerja sama, tetap saling tolong menolong walaupun daerah asal kita berbeda ya salih-salihah. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang keragaman bahasa daerah, keragaman rumah adat, dan keragaman tarian daerah salih-salihah. Kita masuk pada materi yang pertama ya, yaitu keragaman bahasa daerah. Jadi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia salih-salihah. Indonesia juga terdiri dari berbagai pulau-pulau yang sangat banyak. Nah, di setiap pulau biasanya orang-orang di pulau tersebut menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing salih-salihah. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya bahasa daerah di Indonesia kan? Nah, di sini Bu Guru mencoba menyebutkan beberapa pulau yang ada di Indonesia. Tapi meskipun bahasa daerah kita banyak, bahasa persatuan kita tetap bahasa Indonesia ya salih-salihah. Nah, pulau yang pertama adalah Pulau Sumatera. Bahasa yang digunakan di Pulau Sumatera adalah bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Minang, dan lain-lain. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Bahasa yang digunakan di Pulau Jawa adalah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Betawi, dan lain-lain juga. Nah, yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan lain-lain. Sedangkan di Pulau Sulawesi, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan lain-lain. Di Pulau Papua, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Ambai, bahasa Sobei, dan lain-lain. Sedangkan di Kepulauan Maluku, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Ambalau, bahasa Alune, dan lain-lain. Di Pulau Bali, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Sasak. Dan di Kepulauan Nusa Tenggara, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Hawu, bahasa Sumbawa, dan lain-lain. Nah, dari contoh bahasa yang ada di pulau tersebut salih-salihah, kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa yang ada di negara Indonesia sangatlah banyak. Tapi tetap diingat, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya yang nomor 2 adalah keragaman rumah adat. Jadi tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang bahasa di daerah masing-masing. Sekarang rumah adat yang berasal daerah masing-masing juga salih-salihah. Nah, yang pertama adalah rumah adat Jawa. Jadi bentuk rumah adat Jawa seperti ini ya salih-salihah. Yang kedua, rumah adat Sulawesi. Bentuknya tinggi seperti ini salih-salihah dengan atap yang unik.
Yang ketiga adalah rumah adat Kalimantan. Di rumah adat Kalimantan ini kalian bisa melihat bahwa bagian bawah dari rumah ditopang oleh kayu-kayu yang kokoh. Yang keempat adalah rumah adat Papua. Nah, rumah adat Papua ini cukup unik salih-saliha karena bagian atasnya terbuat dari jerami biasanya. Yang kelima adalah rumah adat Bali. Dan yang keenam adalah rumah adat Minangkabau. Itu dia beberapa macam rumah adat dari daerah di Indonesia ya salih-saliha. Sangat unik dan sangat bagus sekali kan? Nah, selanjutnya adalah keberagaman tarian daerah. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang bahasa daerah, rumah adat daerah, dan juga sekarang adalah keberagaman tarian daerah. Tarian daerah di Indonesia juga sangat banyak loh salih-saliha, karena kita memiliki banyak sekali suku-suku dan daerah-daerah yang istimewa di Indonesia. Jadi tarian daerah mereka pastinya khas dan juga indah ya salih-saliha. Yang pertama, Bu Guru mempunyai gambar tari topeng dari Jakarta. Jadi si penari memegang topeng ketika menari salih-saliha, makanya dikasih nama tari topeng. Selanjutnya adalah tari remo dari Jawa Timur. Yang ketiga, tari tortor dari Sumatera Utara. Yang keempat, tari saman dari Aceh. Yang kelima, tari merak dari Jawa Barat. Yang keenam, tari lenso dari Maluku. Yang ketujuh, tari gantar dari Kalimantan Timur. Nah, itu dia salih-saliha beberapa macam jenis tarian daerah yang ada di daerah masing-masing atau di daerah tertentu. Nah, sikap terpuji yang sesuai dengan keberagaman di Indonesia. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda bahasa dan suku bangsa. Jadi kita tidak boleh mengejek ataupun membuli teman-teman kita yang mempunyai bahasa berbeda dan suku bangsa yang berbeda. Yang kedua adalah menolong siapa saja meskipun berbeda suku bangsa. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia dengan mempelajarinya. Misalkan, jika kita ingin melestarikan bahasa daerah kita, maka kita harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari salih-saliha. Dan jika kita ingin melestarikan budaya bangsa Indonesia yang berupa seni tari tersebut atau tari tradisional tersebut, kita bisa mempelajarinya. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda suku, bahasa, dan kebudayaan. Jadi meskipun kita berbeda, kita tetap satu ya salih-saliha, saling menghargai, menghormati, dan saling rukun. Nah, itu dia salih-saliha penjelasan Bu Guru tentang keberagaman karakteristik bangsa di Indonesia. Semoga penjelasan Bu Guru bisa dipahami ya. Oke salih-saliha, terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih banyak salih-saliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.